Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bab 3140. Orang tua itu memandang Jindong dan Luosi dengan senyuman di wajahnya, seperti orang tua yang baik hati. Melihat senyuman lelaki tua itu, Dev tidak akan pernah mempercayainya. Orang tua ini adalah orang yang keji. Meskipun dia iblis, dia jelas tidak jahat. Asal-usul setiap orang tidak dapat dikendalikan dan dikendalikan, tetapi menjadi orang seperti apa, tetapi itu adalah pilihannya sendiri. Kalian berdua bangun, aku akan mewariskan keterampilan iblis darah murni kepada kalian berdua sekarang, kuharap kalian berdua dapat meneruskan klan iblis darah. Tunggu, meskipun kita adalah iblis dan tidak dapat mengubah darah kita tidak boleh menuruti keinginan kita, diri kita sendiri dan melakukan hal-hal yang berbahaya bagi alam karena kita adalah iblis. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi ke bawah 9 mata air. Orang tua itu berkata pada Jindong dan Luosi, "Senior, jangan khawatir, meskipun dunia menganggap kami sebagai musuh, kami tidak akan pernah menyakiti biksu manapun tanpa alasan. Ini juga ajaran guru kami. Senior, saya akan segera mengembalikan Blood Soul Orb kepada Anda. Darah ini Soul Orb, bisakah kamu membebaskan diri di sini?" Jindong buru-buru mengeluarkan Blood Soul Orb, berniat mengembalikannya ke orang tua itu. Bagaimanapun juga, bola jiwa darah ini adalah dantian orang tua itu. Jika seorang biksu kehilangan dantiannya, dia tidak akan berguna. Tidak perlu, ini adalah kehendak Tuhan. Bola jiwa darah ini hanya dapat digunakan secara maksimal jika berada di tangan Anda. Saya telah disegel di sini selama ribuan tahun, dan saya seharusnya sudah binasa sejak lama. Untungnya, ada darah di tangki darah di atas. Itu terus mengalir, dan saya mengandalkan sedikit energi ini untuk mendukung saya sampai sekarang. Sekarang setelah saya mewariskan kungfu setan darah kepada kalian berdua, saya bisa mati tanpa penyesalan, dan kalian berdua datang. Orang tua itu berbalik ke arah Jindong dan Luosi memberi isyarat. Keduanya perlahan mendekati lelaki tua itu, dan kemudian lelaki tua itu melontarkan banyak formula, yang berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki lautan kesadaran Jindong dan Luosi. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi lelaki tua itu perlahan mendengarkan dan memahami dengan jelas orang tua itu sudah cukup lelah saat ini, dan sepertinya dia sudah menua dalam sekejap. Jindong dan Luosi perlahan membuka mata mereka, diikuti dengan keterkejutan di mata mereka. Apakah ini teknik setan darah murni? Beda sekali dengan apa yang aku latih. Ternyata apa yang aku latih selama ini salah. Pantas saja aku jadi haus darah. Mata Luosi membelalak kaget. Dengan kedua matanya, dia baru sekarang menyadari bahwa kungfu setan darah yang dia latih sebenarnya salah dan palsu. Kalian berdua pandai mengolah seni iblis darah ini. Jangan menyebarkannya kepada orang-orang jahat, jika tidak kalian akan kehilangan nyawamu. Orang tua itu memperingatkan mereka berdua. Senior, jangan khawatir, kami akan selalu mengingat ajaran senior. Jindong dan Luosi buru-buru berkata. Orang tua itu memandang keduanya dan tersenyum sedikit, dia sepertinya melihat harapan dari klan iblis darah mereka. Orang tua itu memandang ke arah Dev dan kemudian melambai, "Junior, ketika kamu datang ke pulau ini, apakah ada yang hilang?" "Ya, seorang teman perempuanku menghilang." Dev mengangguk dengan cepat. "Sekarang kamu harus tahu kenapa temanmu menghilang?" tanya lelaki tua itu. Dev mengangguk lagi, dia pasti memasuki dimensi lain, jadi seolah-olah dia tiba-tiba menghilang di sekitar kita. Tapi, di pulau itu, bagaimana kita bisa menembus dimensi lain dan menemukannya? Dev tahu bahwa ada sisa-sisa abadi dan iblis yang kuat ada di mana-mana di sini, dan mereka dapat menciptakan dimensi spasial mereka sendiri sesuka hati. Namun cara memasuki dimensi ruang lawan membuat Dev sedikit bingung. "Aku akan memberimu setetes darah jiwa. Dengan itu, kamu dapat melakukan perjalanan melalui dimensi ruang dan bertemu teman-temanmu." Namun, di pulau kecil, hanya ada sisa jiwa dari tebing tulang. Orang ini entah bagaimana lolos dari penjara dan lari ke pulau kecil. Bab 3141. Dia juga menggunakan tulang binatang harimau di sini untuk mengolah 99 dan 81 tombak yang mengangkat langit. Orang ini sangat kejam. Anda bukan kelompok pertama yang datang ke pulau ini. Dalam ribuan tahun ini, selama bertahun-tahun,
lebih dari selusin kelompok biksu menemukan pulau ini dan datang ke sana. Pada akhirnya, tulang dan darah mereka dimakan habis oleh tebing tulang ini. Diperkirakan tidak butuh waktu lama sebelum dia bisa membentuk kembali tubuhnya dan pergi. Temanmu seharusnya dalam bahaya sekarang, jadi sebaiknya kamu menemukannya sesegera mungkin. Tetesan darah jiwaku ini dapat membantumu menemukan pria itu. Sebelum kekuatannya pulih, kamu harus bunuh dia, kalau tidak maka akan sangat serius. Berbahaya. Orang tua itu mengikuti Dev sambil perlahan mengembunkan setetes darah jiwa di antara alisnya. Dan saat darah jiwa mengembun, sosok lelaki tua itu menjadi semakin redup, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Senior, senior, Dev berteriak 2 kali, tetapi suara lelaki tua itu tidak terdengar lagi. Ada riak di perairan sekitarnya, dan dimensi spasial perlahan menghilang saat ini. Semua orang masih tidak jauh dari Dev dan yang lainnya, tenggelam dalam paket energi spiritual. Berpikir bahwa Gao Qilan dalam bahaya, Dev segera membangunkan Ji Yun dan yang lainnya, lalu berenang menuju laut. Adapun yang lainnya, Dev tidak memiliki kendali atas mereka. Tidak ada bahaya di sini untuk saat ini. Jika mereka ingin membenamkan diri dalam kultivasi, biarkan saja. Prioritas utama Dev adalah menyelamatkan Gao Qilan. Jika Gao Qilan memiliki kekurangan, Dev tidak tahu bagaimana mengikuti Gao Qiqiang. Segera, Dev dan yang lainnya muncul dari lautan tinta, lalu berenang ke pulau itu. Setelah pergi ke pulau itu, Dev mengorbankan setetes darah jiwa itu dalam sekejap. Saat darah jiwa tiba-tiba meledak dan berubah menjadi awan kabut darah, riak tiba-tiba muncul di pulau itu, diikuti tidak jauh oleh Dev dan yang lainnya. Seorang pria dengan rambut acak-acakan dan pakaian compang camping muncul. Saya melihat dia masih memiliki lengan di tangannya. Saat dia makan banyak, darah terus menetes dari sudut mulutnya. Di depan orang ini, ada banyak tulang yang menutupi tanah. Orang ini seharusnya adalah Bonya yang disebutkan orang tua itu. Melihat pemandangan di depannya, Bonya ini sungguh kejam. Gao Qilan dan beberapa biksu semuanya pucat dan gemetar di bagian samping, tampak sangat ketakutan. Saat Ji Yun melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan muntah. Bahkan biksu lain di pulau itu sangat terkejut. Mereka telah berkeliaran di sekitar pulau selama beberapa hari, tapi mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan Dev untuk membuat dunia lain tampak terbuka di pulau itu. Dev. Melihat Dev dan yang lainnya tiba-tiba muncul, Gao Qilan berteriak penuh semangat. Master Sekte, selamatkan kami, selamatkan kami. Beberapa murid Sekte Feitian juga berteriak kegirangan setelah melihat Jilianba. Dev berlari menuju Gao Qilan, tetapi hanya setelah 2 langkah, dia dipukul mundur dengan suatu kekuatan. Aku melihat Guya membuang lengan yang dia kunyah, menyeka darah di mulutnya dan berkata, aku masih ingin menikmatimu sedikit, tapi aku tidak ingin kamu datang ke pintuku. Sepertinya bahwa itu adalah iblis. Tua, Kepalaku memberitahumu, kalau tidak, bagaimana kamu bisa menghancurkan penghalang ruang angkasaku dan memasuki dimensiku? Orang tua, lepaskan aku bisa membiarkanmu mati dengan bahagia, jika tidak, aku akan membiarkanmu melakukan ini. Sisanya jiwa harus melalui rasa sakit di api penyucian. Dev mengertakkan gigi dan berkata kepada Bon Cliff dengan suara dingin. Guya tertegun sejenak, lalu tertawa keras dan berkata, hahaha, kamu bocah bodoh, tahukah kamu siapa aku, dan kamu berani mengatakan hal seperti itu? Aku tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani untuk menyentuh wanitaku, kamu akan dianggap raja surga, aku akan melakukannya dan biarkan dia kehilangan akal sehatnya. Dev meraihnya dengan santai, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya, dan aura di tubuhnya melonjak. Bab 3142. Ketika Gao Qilan mendengar perkataan Dev tentang wanita saya, hatinya tiba-tiba menghangat, sepertinya Dev telah mengakui identitasnya, dan dia mengikuti Dev ke sini dari ujung utara dengan sia-sia. Ternyata dia adalah anak dari garis keturunan naga emas. Pantas saja dia begitu sombong. Ribuan tahun yang lalu, aku bahkan tidak repot-repot membunuh nenek moyangmu, tidak menumbuhkan seluruh rambutnya. Hari ini aku akan melakukannya. Bunuh kamu, makan daging dan darahmu jauh lebih kuat dari yang lain. Setelah Guya selesai berbicara, tubuhnya sedikit bergetar. Ledakan. Tiba-tiba, penglihatan sering muncul di balik tebing tulang,
kehampaan meledak, dan desisan mengguncang dunia. Di balik tebing tulang, 81 tombak setinggi langit muncul seputih batu giok, yang masing-masing ditempa dari tulang kaki harimau dan binatang purba. Ada tanda pada tombak yang menjulang tinggi yang perlahan menyala, menerangi separuh langit. Tombak yang menjulang tinggi ini berada di belakang Bone Cliff, membuat Bone Cliff terasa seperti makhluk abadi telah tiba. 81 tombak yang menjulang tinggi ini mengeluarkan suara harimau yang mengaum, seolah-olah dewa dan binatang purba telah terbangun, memancarkan kekuatan tak terbatas. Merasakan kekuatan ini, semua orang tampak bermartabat. Ji Yun, Jin Dong dan yang lainnya semuanya mundur. Hanya Jilian Zhan dan Mosan Guilao yang masih berdiri di samping Dev. Keduanya juga mengumpulkan kekuatan, siap bergandengan tangan dengan Dev. Tiba-tiba, kehampaan bergetar, dan tombak yang menahan langit menghilang seketika. Dev mengerutkan kening, dan pedang pembunuh naga di tangannya dengan keras menebas kekosongan di depannya. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Kalian berdua mundur, saya akan menangani orang ini, dia hanyalah jiwa yang tersisa, tidak ada yang perlu ditakutkan." Kekuatan Dev saat ini telah mencapai puncak tingkat ke-8. Fusion Realm, dan dia ingin tahu seberapa kuat dirimu. Ketika pedang itu ditebas, seluruh kekosongan hancur, dan tombak setinggi langit yang menghilang muncul seketika, langsung bertabrakan dengan cahaya pedang Dev. Ledakan dahsyat terdengar, dan seluruh pulau tampak berguncang. Kaki Dev langsung jatuh ke tanah, dan semua pakaiannya terkoyak. Bergemuruh, nafas yang mengerikan terus menerpa Dev, dan seluruh pulau sepertinya runtuh setiap saat. Semua otot di tubuh Dev menonjol, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas menutupi tubuh Dev. "Rusak!" teriak Dev keras, tubuhnya tiba-tiba terangkat, dan aura menakutkan itu pecah dan menghilang saat Dev bangkit. Dev memegang pedang pembunuh naga dan mengenakan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, seperti dewa perang dengan baju besi emas. Melihat penampilan Dev saat ini, banyak orang yang merasa iri di dalam hati mereka. Mereka dapat melihat bahwa tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan jelas merupakan sebuah harta karun. "Wah, aku tidak menyangka tubuh fisikmu menjadi begitu kuat, dan bahkan memiliki berkah pelindung harta karun, tapi aku baru saja melakukan pemanasan, bagaimana perasaanmu?" Guya memandang Dev sambil mencibir dan bertanya, "Aku merasa tidak enak badan, pediatri seperti ini, jangan pamer di depanku lagi." Setelah Dev selesai berbicara, sebuah cahaya menyala di dadanya, dan kekuatan naga di kristal naga dimulai melonjak. Di dantian Dev, kekuatan 3 klan juga bersinar, dan nafas tak berujung mulai menyebar. Pada saat yang sama, ruang asli Dev terbuka lebar, dan bintang-bintang asli juga bersinar terang. Sumber petir, sumber api, sumber ilusi. Meskipun Dev mengatakan itu mudah, dia tidak melihat tebing tulang ini dan mengerahkan semua kekuatan yang bisa dia mobilisasi. Terbukanya setiap sumber membuat aura Dev semakin kuat. Merasakan terbukanya nafas asli Dev, semua orang tercengang. Bagaimana situasinya? Dev hanya dalam kondisi pas badan, dia sebenarnya memiliki ruang aslinya, dan dia juga memahami sumber aslinya satu. Memahami sumber aslinya boleh saja, tetapi ada beberapa macam pemahaman. Ini sangat keterlaluan, sangat keterlaluan. Hantu Gunung Iblis menatap kosong ke arah Dev, dengan mulut terbuka lebar. Dia telah mencapai alam kesengsaraan transendensi dan belum membuka ruang aslinya. Dev, seorang biksu di alam gabungan, benar-benar membuka ruang aslinya. Bab 3143. Kamu benar-benar memiliki sesuatu, tidak heran kamu begitu sombong. Kamu telah membuka ruang asal dan memahami beberapa asal-usul dalam keadaan gabungan. Bahkan di zaman kuno, kamu dianggap jenius. Temui aku. Bahkan jika kamu membuka sumbernya, apa yang bisa kamu ubah? Kata Guya sambil tersenyum dingin. Kalau begitu ayo kita coba. Teriak Dev keras dan mengayunkan pedang pembunuh naga ke atas di tangannya, langsung menjatuhkan tombak yang menjulang tinggi itu. Dengan pedang Dev, cahaya keemasan tiba-tiba bersinar di seluruh langit, dan seluruh langit tampak berubah menjadi galaksi emas. Bahkan air laut, yang sehitam tinta, berubah warna di bawah cahaya keemasan. Guya sedikit mengernyit, dan tombak yang menjulang tinggi di belakangnya menghilang dalam sekejap, diikuti langsung oleh tombak yang menjulang tinggi yang terlempar. 8.
tombak yang menjulang tinggi, langsung dikumpulkan menjadi satu. Guya melompat dan meraih tombak pengangkat surga, raungan harimau meletus dari tombak pengangkat surga, dan kekuatan yang menghancurkan dunia meledak seketika. Boom! Pedang Dev bertabrakan dengan kekuatan tombak setinggi langit, menyebabkan ruang di sekitarnya langsung terdistorsi, dan air laut di sekitarnya langsung memicu gelombang setinggi 100 meter. Kekuatan semacam ini membuat semua orang di pulau itu merasa tercekik. Kekuatan ini sama sekali tidak kalah dengan milikku. Tuan Chen sangat kuat. Dia hanya berada di alam tubuh tingkat 8. Ini sangat menakutkan. Demon Mountain Ghost. Lao tampak terkejut. Meskipun dia berada di tingkat ketiga tingkat alam kesengsaraan, dia masih berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga. Membandingkannya dengan serangan Dev barusan, dia mengakui bahwa dia bahkan tidak bisa melakukannya. Ini terlalu menakutkan. Bagaimana ini bisa menjadi kekuatan yang dapat dilepaskan oleh seorang biksu di alam fusion tingkat 8? Ekspresi Jilian Zhan menjadi sedikit rumit saat melihat pukulan ini. Sebagai penguasa sekte Feitian, seorang biksu yang baru saja dipromosikan ke alam melampaui kesengsaraan, saat menghadapi pukulan Dev barusan, dia terkejut dengan akibatnya. Tadi dia secara naluriah ingin lari, karena pukulan barusan dan akibat ledakan membuat semua orang merasakan bahayanya. Sayang sekali jika dia berbalik dan lari. Belum lagi yang lain, semuanya berwajah muram, berusaha sekuat tenaga menahan dampak ledakan. Pada saat ini, tubuh Bone Cliff tiba-tiba mundur karena hantaman ini, dan tombak yang menjulang tinggi di tangannya langsung menyebar, dan melesat menuju aliran cahaya dan jatuh langsung ke pulau. 81 tombak yang menjulang tinggi membentuk pola aneh di pulau kecil. Melihat ke bawah dari udara, wajah Guya langsung menjadi sangat jelek, karena 81 tombak yang menjulang tinggi ini langsung disusun menjadi sebuah tangan besar dengan jari tengah terangkat. Jelas sekali, Dev menggunakan metode ini untuk mempermalukannya. Melihat Dev menjatuhkan tombak langit dengan satu pukulan, semua orang diam-diam menghela nafas lega. Bahkan biksu lainnya dalam hati berdoa untuk kemenangan Dev. Bagaimanapun, kemenangan Dev memungkinkan mereka untuk bertahan hidup, jika tidak mereka semua akan dimakan oleh tebing tulang ini. Tulang-tulangmu yang patah ini lumayan. Mereka tidak hancur di bawah pedang pembunuh naga milikku. Milikmu tidak patah. Tulang patah, sudah berubah menjadi sampah, kata Dev sambil mencibir. Guya mendengarkan kata-kata Dev dengan kemarahan tertulis di seluruh wajahnya. Sebagai orang kuat dari zaman kuno, meskipun jiwanya hanya tersisa sedikit, kekuatannya masih ada. Sekarang dia sedang diejek oleh seorang biksu muda di alam fusion, Guya akan sangat marah. Tepatnya saat harimau jatuh di pinggang dan diganggu oleh anjing, dan naga jatuh di perairan dangkal dan digoda oleh udang. Guya melambaikan tangannya, dan 81 tombak penyangga langit kembali ke belakangnya, namun, pada saat ini, Guya terkejut saat mengetahui bahwa beberapa dari 81 tombak penyangga langit telah retak. Bab 3143. Kamu benar-benar memiliki sesuatu, tidak heran kamu begitu sombong. Kamu telah membuka ruang asal dan memahami beberapa asal-usul dalam keadaan gabungan. Bahkan di zaman kuno, kamu dianggap jenius. Temui aku, bahkan jika kamu membuka sumbernya, apa yang bisa kamu ubah? Kata Guya sambil tersenyum dingin. Kalau begitu ayo kita coba. Teriak Dev keras dan mengayunkan pedang pembunuh naga ke atas di tangannya, langsung menjatuhkan tombak yang menjulang tinggi itu. Dengan pedang Dev, cahaya keemasan tiba-tiba bersinar di seluruh langit, dan seluruh langit tampak berubah menjadi galaksi emas. Bahkan air laut, yang sehitam tinta, berubah warna di bawah cahaya keemasan. Guya sedikit mengernyit, dan tombak yang menjulang tinggi di belakangnya menghilang dalam sekejap, diikuti langsung oleh tombak yang menjulang tinggi yang terlempar. 81 tombak yang menjulang tinggi, langsung dikumpulkan menjadi satu. Guya melompat dan meraih tombak pengangkat surga, raungan harimau meletus dari tombak pengangkat surga, dan kekuatan yang menghancurkan dunia meledak seketika. Boom! Pedang Dev bertabrakan dengan kekuatan tombak setinggi langit, menyebabkan ruang di sekitarnya langsung terdistorsi, dan air laut di sekitarnya langsung memicu gelombang setinggi 100 meter. Kekuatan semacam ini membuat semua orang di pulau itu merasa tercekik. Kekuatan ini sama sekali tidak kalah dengan milikku. Tuan Chen sangat kuat.
Dia hanya berada di alam tubuh tingkat 8. Ini sangat menakutkan. Demon Mountain Ghost. Lao tampak terkejut. Meskipun dia berada di tingkat ketiga tingkat alam kesengsaraan, dia masih berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga. Membandingkannya dengan serangan Dev barusan, dia mengakui bahwa dia bahkan tidak bisa melakukannya. Ini terlalu menakutkan. Bagaimana ini bisa menjadi kekuatan yang dapat dilepaskan oleh seorang biksu di alam fusion tingkat 8? Ekspresi Jilian Zhan menjadi sedikit rumit saat melihat pukulan ini. Sebagai penguasa sekte Feitian, seorang biksu yang baru saja dipromosikan ke alam melampaui kesengsaraan, saat menghadapi pukulan Dev barusan, dia terkejut dengan akibatnya. Tadi dia secara naluriah ingin lari, karena pukulan barusan dan akibat ledakan membuat semua orang merasakan bahayanya. Sayang sekali jika dia berbalik dan lari. Belum lagi yang lain, semuanya berwajah muram, berusaha sekuat tenaga menahan dampak ledakan. Pada saat ini, tubuh Bone Cliff tiba-tiba mundur karena hantaman ini, dan tombak yang menjulang tinggi di tangannya langsung menyebar, dan melesat menuju aliran cahaya dan jatuh langsung ke pulau. 81 tombak yang menjulang tinggi membentuk pola aneh di pulau kecil. Melihat ke bawah dari udara, wajah Guya langsung menjadi sangat jelek, karena 81 tombak yang menjulang tinggi ini langsung disusun menjadi sebuah tangan besar dengan jari tengah terangkat. Jelas sekali, Dev menggunakan metode ini untuk mempermalukannya. Melihat Dev menjatuhkan tombak langit dengan satu pukulan, semua orang diam-diam menghela nafas lega. Bahkan biksu lainnya dalam hati berdoa untuk kemenangan Dev. Bagaimanapun, kemenangan Dev memungkinkan mereka untuk bertahan hidup, jika tidak mereka semua akan dimakan oleh tebing tulang ini. Tulang-tulangmu yang patah ini lumayan. Mereka tidak hancur di bawah pedang pembunuh naga milikku. Milikmu tidak patah. Tulang patah, sudah berubah menjadi sampah, kata Dev sambil mencibir. Guya mendengarkan kata-kata Dev dengan kemarahan tertulis di seluruh wajahnya. Sebagai orang kuat dari zaman kuno, meskipun jiwanya hanya tersisa sedikit, kekuatannya masih ada. Sekarang dia sedang diejek oleh seorang biksu muda di alam fusion, Guya akan sangat marah. Tepatnya saat harimau jatuh di pinggang dan diganggu oleh anjing, dan naga jatuh di perairan dangkal dan digoda oleh udang. Guya melambaikan tangannya, dan 81 tombak penyangga langit kembali ke belakangnya. Namun, pada saat ini, Guya terkejut saat mengetahui bahwa beberapa dari 81 tombak penyangga langit telah retak. Bab 3144. Ini hanya membuat Guya ternganga. Tombak yang menjulang tinggi ini terbuat dari tulang kaki binatang harimau purba, dan diberkati dengan berbagai rune. Di bawah pukulan Dev, retakan benar-benar muncul. Terlebih lagi, pedang pembunuh naga milik Dev belum mengerahkan kekuatan penuhnya. Apakah ini terlalu keterlaluan? Wah, sepertinya aku terlalu meremehkanmu, tapi sekuat apapun kamu hanyalah semut yang lebih besar di mataku, kata Guya masih dengan arogan. Setelah mengatakan itu, aku melihat Guya menggenggam tangannya di depan dadanya, dan setetes darah jiwa keluar dari sela alisnya. Darah jiwa perlahan melayang, lalu meledak, berubah menjadi bola kabut darah. Kabut darah ini membungkus semua tombak yang menjulang tinggi. Di bawah berkah kabut darah ini, tanda pada tombak langit King mulai berkedip dan berubah menjadi merah. Dev melihat ini dan tidak ragu-ragu. Sebaliknya, dia mengayunkan pedang pembunuh naga. Seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir dan bergegas menuju tebing tulang. Dia mengayunkannya keluar pedang pembunuh naga, menyerang tebing tulang seperti badai. Melihat ini, Guya menyatukan kembali tombak langit King, lalu bertarung dengan Dev dengan tombak langit King di tangan. Tombak setinggi langit di tangan Guya akan melihat hantu yang tak terhitung jumlahnya terbang bola-balik setiap kali dia mengayunkannya. Anda bahkan bisa melihat harimau di kehampaan membuka mulutnya yang berdarah dan menyerang Dev. Dev, di sisi lain, sedang memegang pedang pembunuh naga dan terbang melalui bayang-bayang di langit, seolah-olah dia menghadapi serangan kuat yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang sama. Kecepatan Dev juga mencapai titik ekstrim, menyalakan lampu pedang di seluruh langit, dan keduanya melepaskan kekuatan penuh mereka. Tidak ada yang berani meninggalkan ruangan manapun, dan semua orang hanya bisa melihat bayangan pedang melintas di udara, dan suara gemuruhnya, seperti jurang neraka. Kedua orang itu bertarung dalam kegelapan, tanpa cahaya matahari atau bulan, dan semua orang tercengang.
Pada titik ini, tidak mungkin lagi membedakan antara Dev dan Guya, yang bisa kami lihat hanyalah sosok yang tidak lengkap di seluruh langit, dan kami bahkan tidak bisa membedakan gerakan keduanya. Itu terlalu menakutkan. Jika kita bergegas membantu, kita mungkin akan tercekik di dalam-dalam sekejap. Jilianzan melihat pertempuran yang menakutkan itu dan berkata dengan keringat dingin di dahinya. Sebagai seorang biksu di alam kesengsaraan, Jilianzan percaya bahwa meskipun dia bertarung sendirian, mustahil baginya untuk mengalami pemandangan yang begitu menakutkan. Kekuatan bertarung Dev melebihi imajinasinya. Siapa yang mengira bahwa seorang kultivator kecil di alam gabungan akan meledak dengan aura dan kekuatan yang lebih kuat daripada para kultivator di alam melampaui kesengsaraan. Dan para beku lainnya sangat tidak percaya. Mereka mengira Dev tidak normal ketika dia memicu kesengsaraan guntur dan membunuh elang berbulu perak, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Dev benar-benar bisa bertarung sengit dengan biksu kuno ini. Bagaimana kecepatan, kekuatan ini, dapat dimiliki oleh seorang biksu di alam gabungan? Semua orang hampir ternganga karena terkejut. Jika mereka melawan Dev, mereka akan terbunuh dalam hitungan detik. Boom! Dengan keras, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di langit, dan dengan nyanyian naga, tubuh Guya terbang mundur. Memegang Sky Spear erat-erat di tangannya, Guya tahu bahwa jika dia melepaskannya, Sky Spear mungkin bukan miliknya. Setelah Guya terbang terbalik untuk jarak tertentu, wajahnya menjadi sangat jelek. Dia mengertakkan gigi dan menatap Dev. Dan Dev tenang dan rileks, wajahnya masih tenang. Saya baru saja menerobos, dan dibutuhkan pertarungan yang sungguh-sungguh untuk merangsang potensi dalam tubuh saya. Dev merasa pertarungan itu sangat menyenangkan. Tapi tebing tulang itu agak menyedihkan. Dev menganggap dirinya sebagai seorang pelatih, dan sama sekali tidak menganggap dirinya sebagai lawan. Bone Cliff, yang telah bertahan selama ribuan tahun, tidak pernah dianggap remeh. Nah, jika aku bukan tubuh dari jiwa yang tersisa, bagaimana aku bisa membiarkanmu bertindak liar, tapi jangan meremehkanku. Bahkan jika aku berjuang keras untuk membuat sisa jiwa ini mati, aku akan membuatmu menghilang. Guya sangat marah dan tidak ragu-ragu, ikuti. Dev dan mati bersama. Aku melihat Guya melepaskan tombak pengangkat surga di tangannya, dan cahaya samar berwarna darah memancar dari sekujur tubuhnya. Bab 3145. Tanda pada tombak King Tian menyala lagi, dan dari tubuh Guya, terdengar semburan harimau yang melolong. Segera setelah itu, tubuh Guya menjadi semakin ringan, dan kemudian seekor harimau tumpang tindih dengan tubuh Guya. Saat harimau itu berlari keluar, tombak langit bergabung dengan harimau tersebut, dan lingkaran cahaya kemerahan melonjak di sekitar harimau, menyebabkan ruang terus terdistorsi, sehingga mustahil untuk melihat penampakan harimau dengan jelas. Harimau ganas ini seperti proyektor, memproyeksikannya ke udara, tetapi aura menakutkan di tubuhnya jelas membuat darah binatang purba terbangun. Harimau itu sepertinya menyatu dengan seluruh ruang, dan bahkan tubuh Guya pun tampak menjadi transparan. Ada cahaya merah yang bersinar di mata harimau, menyinari Dev seperti dua lampu sorot. Nah, meskipun tubuhku mati dan kekuatanku rusak, kesaktian dan kesaktian yang kumiliki berada di luar pemahaman seorang kultivator kecil dari dunia surga dan bumi sepertimu. Kamu sedang menunggu menderita, mati. Setelah Guya selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan harimau itu mengaum, dan tiba-tiba pergi ke arah Dev. Terkadang harimau ganas ini berbentuk harimau, terkadang menjadi tombak yang menahan langit, tidak mungkin membedakan apa yang menyerang. Dev menghadapi serangan itu dengan cibiran di sudut mulutnya. Segera setelah itu, saya melihat Dev di udara, yang tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia berubah menjadi 6 Dev yang identik. Aura setiap Dev persis sama, dan hampir tidak mungkin membedakan mereka dari auranya. Guya terkejut dengan perubahan mendadak ini, dan bahkan harimau itu berhenti sejenak, tidak tahu bagaimana cara menyerang. Huff, ilusi kecil, kamu juga ingin membuatku bingung. Guya mendengus dingin, dan kemudian penglihatan di belakang seluruh orang itu bergetar, dan tombak yang memegang langit langsung menyebar, berubah menjadi 81 tombak yang memegang langit lagi. Setiap tombak yang menjulang tinggi berubah menjadi harimau ganas, mengaum. Tiba-tiba, seluruh pulau bergema dengan auman harimau,
Raungan ini begitu dahsyat hingga membuat semua orang merasakan sesak di dada mereka, seolah-olah tubuh mereka sedang ditekan oleh batu besar. 81 harimau menghadapi 6 dev, hampir mengepung mereka semua. Pada saat ini, semua orang menjadi gugup, lagi pula, dalam situasi ini, apakah dev masih memiliki kekuatan untuk melawan? Mereka semua percaya bahwa klon dev hanyalah hantu, padahal hanya ada satu tubuh asli dev di dalamnya. Namun mereka tidak mengetahui bahwa keenam dev ini dapat dikatakan sebagai tubuh mereka sendiri, dan mereka semua memiliki aura dan kemampuan tubuh asli dev. Nah, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa bersembunyi dari ilusi kecilmu sekarang. Guya mendengus dingin. Dev, sebaliknya, mengambil waktu dan mengangkat tinggi pedang pembunuh naganya, dan tiba-tiba mengeluarkan auman naga dari mulutnya. Saya melihat tubuh Dev mekar dengan cahaya keemasan terang, dan kekuatan naga melesat langsung ke langit melalui pedang pembunuh naga. Kemudian 6 sosok Dev saling tumpang tindih, dan cahaya keemasan menjadi lebih terang. Segera, di belakang Dev, sosok naga emas perlahan muncul. Seekor naga emas besar melayang di udara, dengan mata sebesar ember. Naga emas itu meraung, dan aura menakutkannya membuat seluruh kehampaan bergetar. Bahkan di hadapan lebih dari 80 harimau, naga emas masih memancarkan keagungan, dengan penghinaan di matanya. Melihat naga emas terkondensasi di belakang Dev, ekspresi Guya tiba-tiba berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang junior dari klan naga emas, seorang biksu di alam fusion, dapat meledakkan jiwa naga emas. Ini tidak mungkin, hanya garis keturunan paling murni dan mulia dari klan naga emas yang dapat mengeluarkan jiwa naga emas. Dan bagaimana Dev, seorang biksu muda dari dunia surga dan manusia, bisa menjadi garis keturunan paling mulia di antara naga emas? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tapi naga emas itu berenang di atas kepala Dev, itu benar-benar muncul di depan matanya, Guya tidak mau mengakuinya. Bab 3146. Semua orang melihat naga emas yang terbang di atas kepala Dev, dan mereka semua tercengang. Dev, seorang biksu di alam fusion, membuat mereka terlalu terkejut. Menghadapi naga emas, bahkan 81 harimau pun mulai gemetar. Ini adalah penindasan garis keturunan, binatang purba ini lebih tahu seperti apa keberadaan garis keturunan naga emas itu. Naga emas adalah pemimpin klan naga, dan binatang harimau ini hanyalah raja binatang buas. Sebaliknya, hakim tinggi dan rendah. Melihat 81 harimau yang gemetar, Guya mulai mundur di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka Dev akan memanggil jiwa naga emas, ini keterlaluan. Melihat ekspresi jelek Guya dan harimau yang gemetaran, Dev tidak berhenti. Aku melihat pedang pembunuh naga di tangan Dev melambai. Naga emas itu meraung dan menyerang langsung ke arah 81 harimau. Naga emas menyerbu ke dalam kawanan harimau, seperti serigala yang menyerbu ke dalam kawanan domba, membunuh satu dengan satu gigitan dan membunuh yang lain dengan cakarnya. Harimau-harimau itu berada dalam kekacauan dan melarikan diri kemana-mana, tetapi tidak ada cara untuk melarikan diri dari pulau itu. Untuk sementara waktu, harimau-harimau itu dibunuh oleh naga emas satu persatu, dan tombak yang menjulang tinggi jatuh dari udara, berubah menjadi tumpukan tulang yang patah. Dalam sekejap, tidak satu pun dari 81 harimau yang tersisa. Tombak pengangkat langit, yang telah disempurnakan selama ribuan tahun di Bone Cliff, semuanya sia-sia. Bone Cliff tanpa Sky Spear seperti harimau tanpa gigi. Setelah membunuh harimau-harimau itu, naga emas itu membubung ke langit sambil mengaum, lalu memasuki tubuh Dev. Dev memandang Guya dengan tenang, wajahnya penuh ketidakpedulian. Saat ini, Guya tidak lagi memiliki kesombongan, seperti bola kempes. Aku tidak menyangka setelah ribuan tahun bekerja keras, aku akan segera dapat memulihkan tubuh fisikku, tapi aku jatuh ke tangan bocah nakal sepertimu. Yah, mungkin ini kehendak Tuhan. Ini takdirku. Aku baru saja dibunuh oleh salah satu biksu kecilmu di alam fusion. Bagaimana aku bisa kehilangan mukaku? Bahkan jika aku mati, kalian semua akan dikuburkan bersama aku. Setelah Guya selesai berbicara, dia perlahan membentuk segel dengan tangan di depan dadanya. Seluruh tubuhnya melayang di udara, dan semburan lonceng perak tiba-tiba terdengar di antara langit dan bumi. Suara ini sepertinya datang dari 9 langit jauhnya,
dan juga sepertinya datang dari jurang bumi, bergema di seluruh pulau. Mendengar suara bel perak, semua orang tercengang. Guya membuka mulutnya perlahan, dan kitab kipas ditransmisikan dari mulut Guya ke segala arah. Dengan keluarnya kitab suci Guya, dunia bergetar, dan gelombang panas yang tak berujung muncul dari pulau kecil dan lautan tinta. Nyala api mendekati tebing tulang, dan rune tak berujung berkobar di dalam nyala api. Dunia langsung dipenuhi api, seluruh lautan tinta melonjak dan bergulung, dan langit berubah menjadi lautan api. Melihat mantra yang diucapkan oleh Guya, Dev sedikit mengernyit, seperti yang diharapkan dari seorang biksu kuno, bahkan tanpa tubuhnya, dia masih bisa mengucapkan mantra seperti itu hanya dengan satu jiwa yang tersisa. Guya mengangkat tangan kanannya perlahan, dan bunga teratai api hitam muncul di depannya. Lautan tinta hitam memantulkan bunga teratai api hitam, mengubah seluruh kehampaan. Munculnya teratai api menyebabkan kekuatan api di sekitar langit dan bumi melonjak menuju tebing tulang. Lautan tinta seperti gunung berapi yang meletus, dan bola api meletus dari dasar laut. Teratai api semakin membesar, dan seluruh tubuh Guya tergantung di tengah teratai api, terbungkus api. Kemudian nyala api yang meletus berkumpul di atas teratai api, seperti naga api. Semua orang sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Tebing tulang ini akan menghancurkan dunia dan mati bersama. Teratai api terus menyerap api dan tumbuh semakin besar, hingga akhirnya menutupi seluruh pulau. Naik perahu roh, ayo, ayo. Dev berteriak pada orang-orang yang masih linglung. Bersambung.